Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Karismowo dengan NIM 1520111513007. Kali ini saya mendapatkan tugas 4, yaitu menjelaskan tentang modul 10 tentang cyber security pada laman Kisco NetAcad. Lalu saya akan share screen. Yang pertama, apa yang dipelajari pada modul 10 kali ini. Yang pertama, dalam modul ini kita belajar tentang layanan jaringan, termasuk ada DHCP, DNS, NAT, File Transfer and Sharing Service, email, dan yang terakhir ada HTTP. Explain how DCP service network functionality, yaitu kita nantinya akan menjelaskan bagaimana layanan dari DHCP, DNS, NAT, file transfer, email, dan HTTP. Yang pertama, langsung yang ke modul pertama. Di sini ada dynamic host configuration protocol. Yang pertama ada DHCP. DHCP mengotomasikan penetapan alamat IPv4, subnet mask, dan gateway, dan parameter jaringan IPv4 lainnya. Lalu DHCP ini disebut sebagai pengalaman dinamis juga, yaitu alternatif untuk pengalamatan dinamis dan statis. Untuk menggunakan pengalamatan statis, administratornya jaringan secara manual memasukkan informasi alamat IP pada host tersebut. Lalu nantinya ketika host terhubung ke jaringan server DHCP, lalu DHCP-nya dihubungi dan alamat diminta. Lalu server DHCP memilih alamat dari berbagai alamat yang dikonfigurasikan yang disebut sebagai kumpulan dan menetapkan atau menyewakan host. Mungkin seperti itu penjelasan dari DHCP. Lalu yang kedua ada DHCP operation. Seperti yang ditunjukkan pada gambar, ketika IP 4 perangkat DHCP dikonfigurasi boot atau terhubung ke jaringan, klien ini nantinya menyiarkan DHCP discover pesan untuk mengidentifikasi server pesan. Lalu server dari DHCP tersebut membalas pesan dengan menawarkan pada klien. Lalu pesan dari itu berasal atau dan berisi alamat IPv4 dari subnet mask yang akan ditetapkan. Lalu yang kedua ada DHCP message format. Format message DHCP 4 ini digunakan untuk semua transaksi yang berjalan pada protokol DHCP 4 ini. Pesan DHCP 4 dikemas dalam protokol transportasi UDP. Pesan DHCP 4 yang dikirim dari klien menggunakan port sumber UDP 68 dan port tujuan 67. Lalu pesan yang dikirim dari server ke klien menggunakan sumber UDP 67 dan port tujuan 68. Lalu struktur pesannya. Lalu ada yang kedua, ada di sini DNS overview. DNS overview di sini yaitu domain name system, yaitu dikembangkan untuk menyediakan sarana yang dapat diandalkan untuk mengelola dan menyediakan nama domain dan alamat IP terkait mereka. Sistem DNS terdiri dari hierarki global server terdistribusi yang berisi kemungkinan database nama ke pemetaan alamat IP. Lalu komputer klien akan mengirim permintaan ke server DNS untuk mendapatkan alamat IP. Contohnya pada www.kisco.com, sehingga dapat menangani paket server DNS overview tersebut. Lalu analisis terbaru dari ancaman keamanan jaringan menemukan bahwa lebih dari 90% eksploitasi alamat IP lunak berbahaya menggunakan sistem DNS untuk melakukan kampanye serangan jaringan dari DNS ini. Lalu terdapat seorang analis cyber security itu harus memiliki
pemahaman menyeluruh tentang sistem DNS dan cara-cara di mana lalu lintas DNS berbahaya dapat dideteksi melalui analisis lalu lintas protokol infeksi informasi pemantauan DNS tersebut. Lalu ada di sini ada DNS hierarki. DNS ini yang terdiri dari sebuah hierarki dan generik top level domain gitu. Seperti di sini ada domain yang terdiri dari .com, ada .net, .org, .gov, .edu, dan banyak-banyak contoh country level domain seperti lainnya. Seperti contohnya .br dari Brasil, .es untuk Spanyol, .uk dari Britania Raya. Di sini ada seperti the different top level domains, ada .com untuk bisnis atau industri, ada .org untuk non-profit organisasi, lalu ada domain-domain seperti untuk negara ada .au, .co untuk Kolombia, seperti .id untuk Indonesia. Level domain order di atas ada not, edu, com, au, .co. Lalu di sini ada second level domain seperti kayak disco.com, mail.com, activityisco.com. Lalu di sini ada DNS lookup proses, yaitu untuk DNS lookup proses ini untuk memahami DNS analisis cyber security. Untuk menangani analisis seharusnya familiar dengan istilah berikut, yaitu sebuah DNS revolver client DNS yang mengirim pesan untuk memperoleh informasi tentang domain nama ruang yang diminta. Rekursif tindakan yang diambil ketika sebuah DNS query untuk merespon query dengan sumber daya informasi tersimpan dalam catatan RS untuk sebuah domain nama. Lalu sebuah DNS server yang secara rekursif pencarian data informasi tersebut diajukan dalam query yang DNS. Lalu data-data konfigurasi tersebut memiliki domain nama yang benar dari sebuah perangkat yang terpusat dalam database. Lalu di sini ada dynamic DNS. Di sini DNS menggunakan UDP 53 ya, UDP 53 jika seorang DNS merespon melebihi 512 byte seperti halnya ketika dinamis DNS yang digunakan, lalu TCP 53 itu digunakan untuk menangani pesan. Ini termasuk format untuk queries, tanggapan, dan data. Lalu protokol yang DNS komunikasi menggunakan satu format, yaitu disebut pesan. Pesan ini format yang disajikan pada angka tersebut digunakan untuk semua jenis klien queries dan server tanggapan pesan dari yang transfer sumber daya menuliskan informasi dari antar server DNS tersebut. Contohnya pengiriman antara data-data dari DNS. Lalu ada DNS protokol atau voice. Voice adalah suatu TCP-based protokol yang digunakan untuk mengidentifikasi pemilik domain internet melalui DNS sistem. Lalu ketika internet domain terdaftar dan dipetakan ke sebuah alamat IP, bagi orang-orang DNS sistem yang meregistrasikan harus penawaran informasi mengenai yang sini menunjukkan adanya domain tersebut. Lalu yang voice aplikasi menggunakan permintaan dalam bentuk data konfigurasi, yaitu query dan layanan atau aplikasi. Lalu yang ketiga di sini ada NAT. Ada NIT. NAT memiliki banyak kegunaan, tapi menggunakan utamanya adalah untuk menghemat alamat IP4 publik, menggunakan jaringan untuk menggunakan alamat IP4 pribadi secara internal dan memberikan terjemahan untuk alamat publik hanya saat yang diperlukan. NAT memiliki manfaat yang dirasakan, yaitu menambah gelar privasi dan keamanan
untuk jaringan. Lalu karena ia itu menyembunyikan alamat IP4 jaringan internal dari luar. Lalu di sini ada bagaimana cara NAT bekerja. Di sini ada port address transition, yaitu port address transition juga dikenal sebagai NAT overload, memetakan beberapa alamat IP pribadi dari satu ke satu alamat IP publik. Ini yang dilakukan sebagai besar router rumah. Seperti ISP menetapkan satu alamat router, namun beberapa anggota rumah tangga dapat secara bersamaan mengakses internet. Ini adalah suatu bentuk NAT paling umum atau secara umum lah dari rumah. Lalu di sini selanjutnya ada file transfer protokol atau FTP. FTP adalah protokol lapisan aplikasi lain yang umum digunakan. FTP dikembangkan untuk memungkinkan transfer data antara klien dan server. Klien FTP adalah aplikasi yang berjalan pada komputer yang digunakan untuk mendorong dan menarik data dari server FTP. Yang pertama, the client establish the first connection, yaitu klien menetapkan koneksi pertama ke server untuk mengontrol lalu lintas menggunakan port TCP/21 yang terdiri dari perintah klien dan pembalasan dari server tersebut. Lalu yang kedua, ada klien menetapkan koneksi kedua server untuk transfer data aktual menggunakan port TCP/20. Koneksi ini disebut setiap kali ada data yang ditransfer. Lalu untuk SMB, yaitu blok pesan server atau SMB, adalah protokol berbagi file klien atau server menggambarkan struktur sumber daya jaringan bersama seperti direktori file, printer, dan port serial seperti yang ditunjukkan pada gambar. Ini adalah protokol permintaan dari respon-respon yang ditunjukkan dari server seperti klien, server kepada printer. Biasanya ada sambungannya, yaitu dari directory file, printer, dan port serial. Lalu ada email. Email protokol. Email protokol yaitu salah satu layanan utama yang ditawarkan oleh ISP adalah email hosting. Untuk berjalankan di komputer atau perangkat lainnya, email memerlukan beberapa aplikasi dan layanan seperti yang ditunjukkan pada gambar ini. Email adalah metode store and forward untuk mengirim, menyimpan, dan mengambil pesan elektronik di seluruh jaringan. Pesan email disimpan dalam database pada server email. Lalu ada SMTP. Format pesan SMTP memerlukan header pesan dan isi pesan. Meskipun isi pesan dapat berisi berjumlah teks, header pesan harus memiliki alamat email penerima yang diformat dengan benar dan alamat pengirim. Lalu ketika klien mengirim email, proses SMTP klien terhubung dengan proses port atau port SMTP tersebut. Setelah koneksi dibuat, klien mencoba mengirim email ke server di seluruh koneksi. Ketika server menerima pesan, itu baik menempatkan pesan di akun lokal jika penerima itu adalah lokal, atau meneruskan pesan ke server email lain untuk pengiriman seperti yang ditunjukkan pada gambar ini. Send email, SMTP, lalu masuk ke server, lalu dari server menuju ke server SMTP lagi, lalu ke receiver atau penerima. Lalu ada POP3. POP3 digunakan oleh aplikasi untuk mengambil email dari server. Lalu dengan POP3 email diunduh dari server ke klien dan kemudian dihapus di server seperti yang ditunjukkan pada gambar ini. Server memulai layanan POP3 dengan mendengarkan secara pasif pada port TCP/110 untuk permintaan koneksi klien. Ketika klien ingin menggunakan layanan, ia mengirimkan permintaan untuk membuat koneksi TCP dengan server. Ketika koneksi dibuat, server POP3 mengirimkan balasan, lalu klien dari server POP3 kemudian bertukar perintah dan tanggapan sampai koneksi ditutup atau dibatalkan. Dengan POP3 ini, pesan email diunduh ke klien dan dihapus dari server sehingga tidak ada lokasi terpusat tanpa pesan email disimpan. Karena POP3 tidak menyimpan pesan dan tidak ingin untuk bisnis yang membuat solusi cadangan terpusat.
Lalu ada IMAP. IMAP adalah protokol lain yang menjelaskan metode untuk mengambil pesan dari email. Seperti yang ditunjukkan pada gambar, kayak seperti POP3, ketika pengguna terhubung ke server berkemampuan IMAP, salinan pesan diunduh ke aplikasi klien. Lalu pesan hasil disimpan di server sampai dihapus secara manual. Lalu ada pengguna melihat salinan pesanan di perangkat lunak klien email mereka. Pengguna dapat membuat hierarki file di server untuk mengatur dan menyimpan email. Struktur file itu nantinya diduplikasi pada klien email juga. Lalu ketika pengguna memutuskan untuk menghapus pesan, server menyinkronkan tindakan itu untuk menghapuskan pesan dari server tersebut. Lalu yang terakhir di sini ada HTTP atau Hypertext. HTTP yaitu atau Hypertext Transfer Protocol and Hypermark Language. Ketika alamat web atau Uniform Resource Locator URL diketik ke browser web, membuat koneksi layanan ke web, layanan web berjalan di server menggunakan protokol HTTP. URL dan Uniform Resource Identifiers atau URI adalah nama yang kebanyakan orang kaitkan dengan alamat web. Contohnya yang pertama, di step 1 ini, the browser interprets the three parts of the URL. Seperti HTTP, the protocol or scam, www.cisco.com, the nama server name, index data, HTML, yaitu specific file name request yang dikirimkan. Lalu ada step 2, nantinya browser dan checks with a name server to convert the Discord into numeric IP address. Nantinya browser akan mengkonvert nama dari www.cisco.com menjadi IP address. Lalu nantinya which used to connect the server, nantinya dia akan mengkonekkan ke server. Seperti dari client network ke HTTP server. Lalu ada step 3, in response to the request, the sends the HTML code this for pick to the browser. Dengan respon dan request-nya, nantinya server mengirim kode-kode HTML ke web page dari browser yang kita cari tersebut. Lalu di step 4-nya, the browser deciphers the HTML code and formats the page of the browser the window. Nantinya HTML menggunakan browser window dari klien. HTTP URL juga sama, menentukan di sini ada beberapa, ada get permintaan klien untuk data, dapat mengirimkan data, put mengubah sumber daya, delete menghapus sumber daya, option mengembalikan metode, dan connect mengembalikan metode. Ada HTTP status kode, 1 untuk informasi, 2 sukses, 3 redirection, 4 client error, 5 server error. Lalu kemungkinan mungkin dari HTTP sudah HTTP yaitu untuk pengisian nyaman di internet, protokol secure digunakan. HTTPS menggunakan port TCP 443, TLS menggunakan authentication encryption untuk mengamankan data. Pada HTTP ini dia menggunakan enkripsi untuk mengamankan data dan port saat melakukan perjalanan antara klien dan server. Kemungkinan pada lab 10 sudah semua saya jelaskan. Pada lab-lab dari yang awal, tadi ada NAT, DNS, file transferring, email, kemungkinan kurang lebihnya sudah saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada perkataan yang kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.